Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut sesi kedua ya, sesi kedua. Setelah minggu kemarin, sesi sebelumnya Anda dikenalkan dengan sejarah Microsoft Windows sebagai sistem operasi, kemudian sejarah dari Microsoft Office yang merupakan kumpulan dari beragam aplikasi seperti MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, dan seterusnya. Terus khusus karena kita lagi membahas Microsoft Word, maka sampaikan juga sejarah atau history dari Microsoft Word. Ini berupa YouTube ya, jadi kita belajar juga dari orang lain selain dari dosennya gitu. Artinya apa? Kedepannya nanti Anda bisa belajar sama siapa aja, asal memberikan informasi dan memberikan manfaat. Oke, kita lanjut lagi ke sesi berikutnya, yaitu pengenalan MS Word. Jadi pertama kali Anda masuk ke MS Word, yang pasti Anda harus punya komputer dan kita pakai sistem operasinya Windows ya. Jadi kalau Windows sudah terpasang dan Microsoft Office sudah terpasang, saya biasanya menempatkan pada sebuah shortcut di taskbar seperti ini. Tapi kalau ingin mencari dalam tempat aslinya bisa langsung scroll ke bawah. Tapi kalau Anda lupa, Anda hanya perlu ingat bahwa depannya itu W atau dari kata Word, W-O-R-D. Anda boleh tekan huruf A, klik A di sini. Nah, dia akan muncul awalan dari huruf yang Anda bisa tuju. Jadi kalau Word berarti klik W. Nah, dia akan dibawa ke sini. Nah, ini. Klik aja. Nah, itu bagi yang dari awal belum disetting di taskbar. Nah, tampilan dari sebuah Microsoft Word seperti ini. Kita lihat menunya dulu ya, di sebelah. Ini ada cara mengaktifkan, ada auto ribbon. Terbentuk kalau pas gini bisa muncul nanti. Atau show tab and comment. Jadi kalau ingin kelihatan semua, silakan di show tab and comment. Anda juga bisa show tab saja seperti ini. Ya. Kalau saya sih lebih suka yang lengkap ini ya, seperti ini. Oke. Saran pertama adalah ketika Anda membuka pertama kali MS Word, silakan diatur zoom-nya. Ya, zoom di kanan bawah. Kenapa? Ini menyangkut masalah kenyamanan. Jadi mata kita kan beda-beda ya, sudut pandang, jarak pandang, dan seterusnya. Saat ini saya berada cukup dekat ya, karena pakai laptop, dan saya merekam pakai mic laptop gitu, jadi harus dekat gitu. Bisa jadi nanti Anda menggunakan monitor yang besar, tapi mejanya besar gitu. Jadi jarak antara layar dengan posisi mata Anda mungkin bisa setengah meter gitu ya. Mungkin layar 32 inci bisa jadi. Maka yang paling utama silakan diatur zoom-nya. Zoom silakan diatur senyaman mungkin ya, posisinya di pojok kanan bawah. Saya tidak mengatakan harus 100%, 120%, tapi tergantung dari kondisi layar Anda masing-masing. Saat ini saya berada di berapa ini? 170. Ya, 170. Tapi kalau mau pas lebar layar, silakan di view page width. Nah, ini pertama sekali ya, pertama sekali. Oke, kita kenali menu-menunya. Ada menu file, minimal di sini ada open, ada new, ada save, save as, ada print, ya, close, dan seterusnya. Nah, ini akun yang penting ini. Ya. Kayak di sini Anda kenalan siapakah, versi berapakah Office atau Microsoft Word yang Anda pakai. Saat ini saya menggunakan Microsoft Office Professional Plus 2019. The product content isinya apa aja, Word, Excel, PowerPoint,
Outlook, Net, OneNote, Publisher, Access, dan Skype. Kebetulan saya belinya Ori, ya original, tapi yang versi digital. Maka ciri khasnya Anda bisa masuk, akunnya Anda tuliskan di situ, dan di dokumen Anda nanti di kanan atas itu ada tulisan kita, nama kita. Sehingga kalau kita presentasi di publik atau di tempat yang mengharuskan kita menggunakan software original, maka kita bisa memenuhi syarat tersebut. Ya, jadi kalau ada project atau apa pekerjaan yang sifatnya dibayar gitu ya, biasanya syarat pertamanya adalah softwarenya harus original. Gitu. Tapi kalau Anda beli Lenovo, ini promo sedikit, info ya bukan promo sorry. Itu bisa dapat Office Small Office, Office kalau nggak salah versinya ya. Jadi beda-beda versinya. Itu secara free dengan catatan Anda membeli laptop tentu saja pada masa promosi ya, pada waktu tertentu. Oke, tadi di akun kita sudah kenalan. Kita kembali ke menu lagi. Jadi ini tadi ada di menu file. Ada menu home. Ya, segini banyak, ada clipboard, ada font, ada paragraph, styles ya, editing ya, kita sebut dengan group. Ya, group menu atau menu group. Insert, ada page, ada table, ada illustration, ada add-in, ada media, ada link, ada comment, header, footer, text, simbol, ada draw. Nah, draw ini tidak semuanya sama. Ya, tidak semuanya sama. Ini adalah tampilan yang khusus apabila layar kita menggunakan layar touchscreen. Ya, kebetulan saya menggunakan layar touchscreen. Jadi ciri khasnya biasanya ada aplikasi namanya Windows Ink Workspace. Ya. Tapi kalau aplikasi Anda layarnya tidak touchscreen, ini tidak akan muncul. Atau Anda menggunakan bisa juga Wacom pen tablet dan merek sejenisnya. Jadi pen tablet yang buat gambar itu. Desain, ada dokumen formatting. Jadi kalau Anda ingin membuat pengaturan lebih cepat gitu ya, pakai ini. Color, font, background, layout, reference, bikin buku biasanya ya. Ada tabel konten, footnote, ada cetak gabung atau mailing, ada review. Kalau Anda sering menggunakan naskah berbahasa Inggris, biasanya wajib mengaktifkan ini. Ada tampilan view, yang paling penting tadi zoom tadi itu ya. Page width dan seterusnya. Help, ya, bisa dipelajari kalau Anda ingin belajar mandiri di show training. Ya, show training. Oke, biasanya pada kondisi awal itu pada posisi home biasanya. Di paling atas ada nama dokumen, di paling bawah ada keterangan halaman, ada English Indonesia bahasanya. Nanti bisa disetting ini di option. Kemudian ada ya zoom tadi ya, zoom. Ada mistar. Oke. Nah, ini tadi yang saya sebut. Jadi kalau Anda mengeklik ini, kebetulan saya punya akun juga di Microsoft. Jadi kita bisa menempatkan ya, meletakkan nama kita di sini. Nah, ini biasanya saya tidak keluar tidak masuk ya. Saya aktifkan terus supaya kalau ada update bisa langsung tersambung. Oke. Sebelum kita mulai membuka file, ada beberapa pengaturan awal ya. Saya menggunakan materi yang biasa saya sampaikan di kelas ya, di kelas. Ini kalau nggak salah. Jadi kalau di kelas, biasanya saya lagi bercerita tentang pengantar. Jadi kenapa kita bicara olah dokumen ya. Konsep dasar dari MS Word itu 3 cuman ya. Create, edit, dan format. Create itu artinya membuat. Membuat itu bisa 2 macam. Bisa membuat dari layar kosong atau dari template. Kemudian edit adalah menyesuaikan dengan kebutuhan.
Yang mau dihapus, di copy, dipindah, ya. Untuk tampilan yang lebih baik, maka ada format. Format font, format size font, warna, dan seterusnya. Nah, pertama saya selalu mengatakan apakah Anda bisa mengetik, gitu. Jadi ada kalimat teks yang sering saya coba ya. Coba ketikan teh manis gitu. Teh manis. Ya, saya ulang lagi. Teh spasi manis. Nah, kenapa kok jadi the ya? Nah, ini mungkin kenapa gitu. Nah, itulah yang kita sebut dengan autocorrect. Ya, kita lihat kenapa bisa seperti itu. Di file option kita cari namanya proving. Nah, ini ada autocorrect option. Ya. Inilah pertama sekali yang harusnya kita pahami tentang bagaimana MS Word itu mengelola pengetikan. Jadi ada feature, ada menu namanya autocorrect. Di sini ada perintah apabila checklist diaktifkan pada replace text as you type. Misal tadi saya ngetik apa? Teh tadi ya, teh. Nah, teh secara bahasa Inggris itu dianggapnya kita salah ketik. Harusnya the. Maka tadi di depan tadi disebutkan kalau saya ngetik teh menjadi the. Ya. Itu apabila kalau kita ingin melakukan mengaktifkan replace text as your type. Tapi kalau ini ada checklist, lagi uncheck ya, kita oke. Kita oke. Nah, kita coba. Apakah masih tetap tergantikan dengan the? Nah, ternyata tidak. Nah, kesimpulannya autocorrect bisa dipakai untuk mengoreksi tata tulis. Itu yang pertama, khususnya dalam bahasa Inggris. Yang kedua, bisa juga dipakai untuk membuat singkatan. Nah, saya aktifkan lagi ya, karena saya ingin mengambil manfaat dari sisi membuat singkatan. Saya aktifkan lagi. Saya ingin membuat singkatan dengan kata dengan hormat. DH. Maka saya buat sini DH dengan hormat. Koma. Saya tambahkan add. Saya oke. Saya oke lagi. Saya pakai. DH spasi dengan hormat. Jadi Anda bisa menggunakan kata-kata apa yang sering Anda pakai. Seperti nulis nama kita misalnya. Nama Anda kebetulan panjang ya. Nama anak sekarang kan panjang-panjang gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak sering-sering mengulang menulis nama itu. Atau nama pimpinan kita. Namanya panjang, gelarnya banyak gitu ya. Simpan di sini gitu. Ya, tuh. Nah, di sini saya mencoba menulis Indonesia Mandiri IM ya, coba. Saya masih ada nggak? Kemarin saya bikin Indonesia Mandiri. Ya. Proofing, autocorrect, IM. Belum. Ya, IM. Indonesia Mandiri. 2020 misalnya ya, misalnya ini. Oke. Add. Oke. Oke. Coba. IM spasi. Ya. Itu ya. Oke. Lanjut. Yang kedua adalah bagaimana menentukan folder penyimpanan. Jadi secara otomatis kalau kita save, itu akan kita coba ya, kita save. Jadi kalau menyimpan itu di mana foldernya gitu. Oke, tadi di awal apa tadi? Create ya. Kita coba create dulu nih. File new. Ya, file new itu membuat baru. Untuk membuat file baru, Anda punya dua pilihan. Ya, dua pilihan ya. Bisa blank, bisa template. Apa itu blank ya? Berarti kosong sekali, polos. Tapi kalau template adalah rancangan siap pakai. Misalnya bikin kalender. Tapi beberapanya ada yang harus di-download ya. Jadi ketika Anda melihat tulisan download size, sekian,
maka